Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lahu la ilaha illa huwa wa ilayhi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan Ustadz Kiai Haji Sukardi dan seluruh aparatur pengajian online Asyifa, insya Allah dirahmati Allah, amin ya rabbal alamin. Asatid, asatidah yang terus sudi mendampingi kita semuanya untuk menambah ilmu, mentadabburi Al-Quran, untuk menyemangatkan diri kita semuanya agar kita mulia di sisi Allah dan mulia di sisi manusia. Mudah-mudahan ilmu kita terus bertambah dan setelah bertambah itu menjadi berkah. Dan yang saya hormati pula, yang saya cintai semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang terus tanpa henti untuk ngaji dan mengkaji, mengaji dan mengkaji. Ya, tidak ada bosan-bosannya. Kenapa? Karena gak gampang paham untuk mencari ilmu. Bahasa wong Jawa ning ngelmu angel ketemu. Ngelmu angel ketemu. Ya memang angel ketemu. Karena itu harus dicari, disabari, diikhlasi, diistiqomai untuk mencarinya. Bekal ikhlas kita, bekal lillah kita, tidak kenal lelah, terus menyemangati untuk lillah. Insya Allah akan dapat kemuliaannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, panjenengan rawuh sudah dapat pahala. Panjenengan duduk manis dapat pahala. Panjenengan leye-leye ya itu pahala. Asal gak keturun wae. Ya insya Allah panjenengan mendapatkan karunia ada di majelis ilmu walaupun posisinya seperti ini ya di alam gaib. Mudah-mudahan tidak mengurangi pahala kita di sisi Allah. Ilmu tidak boleh berhenti untuk dicari. Tidak boleh berhenti untuk dicari. Mulai dulu kita itu sudah ketika keluar di dunia sudah ditambahkan oleh orang tua kita ilmu-ilmu. Akidah, Allah dikenalkan, la ilaha illallah dikenalkan sampai sekarang. Bahkan sampai menjelang akhir hayat pun kita tetap berkewajiban untuk mencari ilmu. Andaikan besok kita pulang kepada Allah. Hari ini kita tetap mencari ilmu. Bahkan sudah ada di ujung usia. Tetangga kita, teman kita, saudara kita, orang tua kita mungkin. Suami kita, istri kita masih memberi tambahan kita ilmu. Ya, ma, dek, mas, ojo lali, Allah. Tambahan ilmu tak terasa. Di telinga kanan kita diperdengarkan Allah. Itu adalah sebuah ilmu. Untuk diucapkan di lisan, diyakini di hati. Dan diaplikasikan dalam bentuk amal ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini rasanya harus saya sampaikan ini karena materi-materi kemarin adalah manusia-manusia yang dicintai Allah. Banyak sekali manusia-manusia yang dicintai Allah. Dan bahkan klimaksnya ada pada ayat surat Yunus 10 ayat 62, 63, 64 waktu itu. Ya. Ya ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Catatannya panjenengan masih basah wong minggu kemarin. Ya, ayat 62, 63, 64 itu. Dan ciri khasnya orang yang dicintai Allah itu sudah tidak ada lagi yang namanya rasa sedih. Boten wonten. Tidak ada. Ya perjuangan demi perjuangan itu bahagia. Karena apa? Di tengah perjuangan andaikan ada sesuatu yang mengganggunya, dia biasa. Dan perjuangan itu berakhir
kematian itu berakhir dalam perjuangan, apa di kamar tidur, apa di mana, itu tidak penting. Tetapi saat itu adalah dalam perjuangan dan tidak perlu takut. Juga tidak perlu sedih. Nah, sehingga kemarin kesimpulannya, siapa-siapa kok yang masih muncul ada di dalam hati kesedihan, masih ada di dalam hati itu rasa khawatir dan takut, maka belumlah mendapati puncak dari puncak ilmu, yaitu kecintaan kepada Allah dan Allah cinta pada kita. Wa aitulahu mastata'tum min quwwati wa min ribatil khairi turhibuna bihi atullahi wa atuwallahi wa atuwakum wa akharina min dunihim wa akharina min dunihim la ya'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena itu tetap kita siap siaga untuk kalau umpamanya ada acara mencari ilmu, kita berangkat. Semuanya dan tidak boleh terlena dengan dunia. Dunia kita cintai, kita senangi, kita syukuri. Tetapi jauh lebih dari itu, kita menanti kenikmatan sejati ketika kita bisa melihat wajahnya, yaitu berada di surga Jannatun Naim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata jangan-jangan kalau umpamanya kita masih sedih, masih ada rasa takut, khawatir dan sebagainya, itu diantaranya adalah karena kita dibiarkan Allah dalam kesedihan itu. Maka jangan-jangan kita dibenci Allah. Ayo kita lihat. Yang dibenci Allah itu. Yang pertama adalah yubghidullah, manusia dibenci Allah. Al-kafirun. Otomatis. Dan ini kita paham betul. Kafirun, kanya panjang. Kafirun. Ini bahasa Arabnya. Kafirun. Kalau kanya panjang, huruf awal dipanjangkan. Itu kafir dan terus kafir. Gitu loh. Kafirnya itu terus menerus, tidak berhenti. Nah, itu yang dimaksud. Umpamanya ada kuliah ayyuhal kafirun kai panjang. Berarti kafirnya terus menerus, tidak berhenti-henti kafirnya. Yang sampai meninggal itu kafir. Karena ciri khasnya orang yang baik terus menerus berarti salihun, salih. Nah, itu baik terus menerus. Zalimun, zalim terus menerus. Nah, ini payah. Nah, ini kafir terus menerus. Kita lihat di surat nomor 3. Suratnya An-Nisa. Surat nomor 3 itu surat An-Nisa. A'udzubillah, ayatnya ayat 32. Surat 3 bukannya Ali Imran, Ustaz. Surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'u Allah war Rasul. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Kalau sudah ketemu, monggo langsung. Boleh diterjemahkan. Yuk. Qul, katakanlah. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Allah tidak suka. Nah, kalau Allah tidak suka, ada dua kemungkinan. Dia dibiarkan di dalam kesesatannya. Atau dibiarkan di dalam kemegah-megahannya. Justru sukses. Aku nggak sholat, nggak apa. Yang penting kan sukses. Punya lahan sekian, punya harta sekian, perdagangan lancar. Karena nggak sholat. Kamu yang cari, kamu sholat itu cari apa? Lah ini. Ya, istidrat. Dilulu oleh Allah. Dan dibiarkan. Nah, orangnya saja dibenci. Karena dunia milik mereka. Dunia milik mereka. Dan bukan milik orang yang beriman. Orang beriman itu pemilik sejatinya adalah surgawi di sisi Allah nanti di sana. Bapak Ibu, kafirun, kafir terus menerus. Yang berikutnya adalah al-munafiqun. Orang yang munafikun. Berarti munafiknya juga terus menerus.
Nah, di hadis itu ada panjenengan sudah hafal. Ya. Ayatul munafiqin salatun. Idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Orang munafik itu cirinya 3. Apabila bicara dia berdusta. Ya. Apabila berjanji dia tidak menepati. Dan apabila dipercaya dia berkhianat. Itu hadis. Ya. Dan ini terus-menerus. Dusta ya terus-menerus. Berkhianat ya terus-menerus. Ya, berjanji yang nggak ditepati. Sehingga terkenal. Alah, kamu itu janji-janji. Tinggal janji. Nggak pernah ditepati. Sampai terkenal. Janjinya nggak ditepati. Sampai terkenal kebohongannya itu. Sampai diberi label. Diberi gelar Al-Kadzab. Siapa? Musailamah. Ya, Musailamah hidup pada masa Rasulullah. Ada yang mengatakan Musailimah, ada yang mengatakan Musailamah. Sampai digelari Al-Kadzab. Karena gedabrus gitu loh. Enggak disenangi oleh Allah itu. Maka berhati-hatilah dengan kata-kata yang keluar. Maka Allah membuat penjelasan di dalam Al-Quran. Yaitu surat nomor 9. Surat At-Taubah. Ayatnya ayat yang ke-68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum 'adzabun muqim. Sudah ketemu Burin, silakan. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal. Bagi mereka azab mukim yang bermukim. Jadi kalau sudah bermukim itu kan berarti menetap. Kalau sudah menetap kan ya terus menerus. Munafik. Ya Allah. Dan panjenengan lah sudah tahu ciri-cirinya di Quran itu orang munafik itu. Innal munafikina yukhadi'un Allah. Orang munafik itu menipu Allah. Wa huwa khadi'un, padahal Allah menipu mereka. Lah Allah kok ditipu. Lah ya gak keliru ta. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Males-males sholate. Itu munafik. Ya ini sudah saya bahas lengkap. Waktu itu ya Bu. Pak. Waktu itu bahasan itu. Sumber penyakit jiwa. Ono 33 lho itu. Panjenengan masih ingat? 33 ciri khas orang yang gampang stres. Itu jika 33 itu ada pada hatinya. Termasuk munafik ini. Munafik itu apa? Tak jelaskan waktu itu. Itu awal-awal dulu. Panjenengan masih ingat toh? Alhamdulillah. Lupa. Ya Allah, alhamdulillah. Saya husnudzon saja panjenengan ingat. Wes mbok tahun piro gitu itu. 33 poin itu. Ya, semuanya jadi sumber penyakit jiwa. Orang itu gampang stres itu kalau 33 itu ada di dalam hatinya. Nah, untuk menghilangkan stres itu maka obatnya saya kasih waktu itu. Ya 33 obat. Lah jenengan minum apa ndak itu saya ndak tahu wes. Ya. Ya itu sudah selesai. Jadi awas ya asline wis khatam lho Pak Bu. Pun khatam asline. Khatam ngaji materi penyakit jiwa itu sampai episode ke berapa? Sampai laptop saya itu kebok masalah penyakit jiwa. 33 ya. Lah itu saya bikin slide agar gampang panjenengan melihat seayatnya gitu waktu itu. Tak bikinkan. Alhamdulillah masih ingat ya Allah. Yang berikutnya Bapak Ibu, adzalimun. Dhonya ya panjang Pak. Dhonya ya Pak. Berarti zalim yang terus menerus. Nah, orang munafik ya. Lah, orang munafik yang di ayat tadi loh Pak Bu 9 ayat 68 tuh itu munafikun wal munafikin wal munafikot. Jadi munafik itu memang yang mengajari munafik itu adalah laki-laki.
Karena kata-kata munafikin, munafik laki-laki, wal munafikot, munafik perempuan. Jadi disebut yang laki dulu, baru disebut yang perempuan. Berarti aslinya penyakit munafik itu dimiliki oleh laki-laki lebih dahulu daripada perempuan. Kalau ada orang perempuan kok munafik, ngomongnya yang getabrung, itu ketularan si lanang aslinya. Loh, si lanang api. Ya tapi gak ditepak nih karena si lanang. Umpamanya si lanang, yang laki suami umpamanya atau seorang ayah itu membiarkan anak perempuannya gini-gini. Nah itu karena nggak diperbaiki. Akhirnya jadi kebablasan, malah melampaui yang laki-laki ngomongnya ketablus ngoniku. Nah, jangan sampai ada di antara keluarga kita, diri kita termasuk golongan gitu. Nah, adz-dzalimun, kita juga surat yang ketiga ayat 57. Zalimun, zaya juga panjang. Berarti zalim terus-menerus. Zalim yang berkelanjutan. Jadi zalim yang istiqomah. Maksudnya itu. Zalim terus-menerus. Ya istiqomah kebaikan oke. Lagi istiqomah kok istiqomah zalim. Wa ammal ladzina amanu surat nomor 3 ayat 57. Surat nomor 3 ayat 57. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbul zalimin. Iya ya, gitu ya. Monggo diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim. Nah, Allah tidak menyukai orang zalim karena Allah tidak pernah menzalimi. Kalau Allah memberikan reward pahala ya, kejuaraan itu, terus tidak hanya satu, diberi tambahan-tambahan, diberi berlipat-lipat ganda, ya terserah Allah. Loh, sudah dijanjikan begitu itu loh, kok tidak kepingin. Sudah tahu mencari ilmu, itu satu ilmu saja meningkatkan derajat. Apalagi kalau berilmu-ilmu. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Loh itu loh, kan ayatnya ada. Akan ditinggikan derajatnya. Gitu itu terus gagen-gagen adalah ilmu. Gagen. Nah, baik. Al-zalimun. Allah tidak suka dengan orang yang zalim. Maksudnya begini Bapak Ibu. Allah loh sudah menjanjikan. Kalau kamu beriman, kamu beramal soleh. Itu pahalanya itu dilipat gandakan. Belum amal itu, masih beriman saja. Belum amal loh Bapak Ibu. Loh. Panjenengan kan sudah tahu. Umpamanya. Ada orang yang kafir ndablak bedik. Ya wis pokoknya gak ngerti pangeran lah wis gak gugul ya anak pangeran. Loh, terus sadar sahadat. Membaca sahadat itu loh pahalanya itu dosanya itu hilang seketika. Lalu diberi Allah anugerah pahala karena menyebutkan nama Allah la ilaha illallah. Loh itu loh sudah mendapati pahala gitu loh. Nah, kok ada orang tidak percaya gitu loh. Lah itu namanya zalim. Nah, ada zalim itu diri sendiri, zalimun li nafsih. Ada orang itu zalimun li nafsih. Ada orang itu muqtasid. Ya meneng wae dikandani ya meneng wae. Dijak ngaji ya meneng wae. Dijak salat ya meneng wae. Dijak kerja bakti meneng wae. Gak ono komen, gak ono kemawis plonga-plongo ngene, gak ono semangat hidup gitu loh. Lah ada orang yang sabiqum bil khairat. Jadi ciri khas manusia itu 3. Ketika diajak dia itu moh. Bahkan ngeyel, lha apa salat barengku. Lho salat itu ben mlebu swarga re. Aku gak ndelek pahala, gak ndelek swarga mergo salat. Alah lek sampean ndelek swarga, salat itu kanggo swarga ya sampean ndelek, aku tak mencari amal lain untuk menjadikan saya masuk surga. Lho ngono wani nantang gitu tuh wani. Berani nantang. Itu salat-salat terus aku tak mencari amal lain yang menjadikan saya itu bisa menikmati surga. Loh, gimana kok bisa begitu itu? Ya apakah ada amal yang diterima itu tanpa sholat?
Wong sedangkan amal yang lain itu bergantung kepada sholatnya itu Ya apa ngono iku? Ya apa ngono iku? Gak bahaya ta? Bahaya. Tapi orang begitu itu kan kandanannya angel kan loh. Zalimun li nafsi itu namanya zalimun li nafsi. Makanya harga sujud kepada Allah itu sekali saja sujud kepada Allah itu, maka ia akan meninggi derajatnya itu. Apalagi berkali-kali. Sujud itu loh. Mengkurupne kepala jidatnya itu. Loh, itu sebagai simbol kerendahan dan apa ya? Seorang hamba kepada Tuhannya gitu. Masya Allah. Nah, baik. Zalimun li nafsi. Kalau diajak-ajak gitu, ya sengko lah, ini pensiun. Engko les pensiun, ya sengko mari pensiun ngaji lah. Begitu pensiun, anak ya apa sih putu iki nang. Dititipi arek-arek putu sakno kalau digane pembantu ngono ngene asisten rumah tangga ngene. Makanya sak ramute ae timbangane kok diramut wong. Akhirnya gak ngaji. Begitu anak wis gede, wis putih wis gede, awake remek, kate ngaji. Wah, awakku sapot kabeh iki wis mbok pegel mlaku gak iso. Lah alasan gitu. Akhirnya ditutuplah hidayah oleh Allah sehingga dia tidak akan pernah mendapati nikmatnya berilmu dan nikmatnya beribadah. Karena ibadah apapun harus landasan latar belakangnya ilmu. Lah kalau tidak mendapati ilmu, lah apa bisa diterima amal ibadahnya? Lah orang-orang itu banyak mengkultuskan pikirannya, dikultuskan ya, ngalahkan Tuhannya. Ya Allah ya Rahman. Yang berikutnya Bapak Ibu yang keempat, al-mujawizunal hadda. Orang-orang yang melampaui batas. Mujawizunal hadda. Bapak Ibu yang melampaui batas itu banyak. Ya. Yang melampaui batas itu kan pernah kita mendengarkan ayat Allah ya Fir'aun. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah ke Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Innahu tagha. Fakul halaka ila anta zakka. Siapa tahu ya dia itu mau mensucikan diri. Biasa bisa tobat. Siapa tahu dia ikut agamamu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi al-mujawizun al-hadda. Orang-orang yang melampaui batas. Berarti Allah punya garis. Allah punya apa ini polis lain bahasanya. Yang tidak boleh dilampaui. Ya. Dan semuanya yang namanya iblis, yang namanya setan. Itu semuanya melampaui batas. Dan tugas mereka adalah mengajak manusia untuk melampaui batas itu. Agar bergabung dengan misi mereka. Yaitu memenuhi naro jahanam. Memenuhi api neraka. Dan itu memang misi mereka. Dan Allah ciptakan setan itu untuk mengganggu manusia memang. Dan memang Allah sepertinya harus menciptakan manusia itu. Agar manusia itu benar-benar steril. Ya, lilahnya. Dan memasuki nikmat surganya. Biar Allah tahu mana yang benar-benar berjuang. Untuk melawan sifat setan yang ada pada diri manusia. Dan siapa yang tidak kuat. Sehingga hanyut terhadap perkara-perkara dunia. Bapak Ibu, Allah yang menolong kita. Allah yang memberi kita pendampingan untuk menjadi manusia paripurna. Yang berikutnya adalah al-mufsidun. Al-mufsidun, orang-orang yang merusak, dibenci oleh Allah. Loh, bangunan sudah bagus-bagus dirusak. Tanaman pohon sudah bagus-bagus dirusak. Didirikan di sana bangunan yang manfaatnya kurang. Sehingga hijaunya hutan, ya, segarnya nyaman, kenyamanan udara hilang. Sehingga apa? Mereka terkena musibah demi musibah karena ulah tangan mereka. Surat nomor 5. Surat nomor 5. Surat nomor 5, surat Al-Maidah. Ayatnya ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. Monggo kalau sudah ketemu ayat 64. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rezeki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Panjenengan kalau membaca sifatnya Yahudi, ya itu persis. Panjenengan gak usah ndelok ayat-ayat liya, itu penjelasan yang cukup gamblang. Mereka itu suka membuat kerusakan, mereka itu suka memerangi, perangnya itu sampai perang perdagangan, perang etnis. Selain Yahudi itu orang yang harus dihabisi, perang perluasan wilayah, ya persis itu. Dan mereka bikin kerusakan. Dan bilang kepada Allah, Allah terbelenggu, tidak mungkin Allah bisa melawan kita. Tangan Allah terbelenggu loh. Tangan Allah terbelenggu, bagaimana lah kalian bergerak itu? Siapa yang bisa menghendaki kalian bisa bergerak? Kan Allah. Nah, disinilah luar biasa ayat ini. Dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Di antara pembuat kerusakan itu adalah orang-orang Yahudi. Tempat yang bagus-bagus dirusak. Tempat yang indah-indah dirusak. Negeri yang aman, makmur, loh jinawi dihabisi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Allahu Akbar. Lalu Allah benci sampai hari kiamat. Allah benci sampai hari kiamat. Allah hancurkan mereka. Ketika mereka berperang, mereka dipadamkan oleh Allah. Ketika mereka menjajah, dipadamkan oleh Allah. Bahkan Allah mengirim pasukan-pasukan malaikatnya untuk melawan mereka. Dan Allah akan menghabiskan mereka suatu saat nanti sebagaimana surat-surat yang tersebut di dalam surat Al-Isra awal-awal itu. Ayat 3, 4, sampai 7 itu. Yang berikutnya adalah al-mukhtalul fakhur. Orang-orang yang angkuh lagi sombong. Mukhtal bukan mukhtar lo ya, bukan R lo ya, bukan ro. Lek mukhtar itu terpilih. Lek mukhtal ya, itu artinya angkuh. Muhtal pakai lam. Angkuh atau sombong. Nah, kita akan ini break sebentar ya, untuk masuk di dalam aja di ruangan ini mau ada senam. Sekedap ya Bapak Ibu, sekedap ya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena ini penting bagi kita untuk kita ketahui. Jangan sampai kita masuk ke dalam lorong-lorong sifat-sifat yang kita sebutkan tadi. Yang berikutnya adalah orang yang angkuh sombong. Suratnya adalah surat yang nomor 28. Surat Al-Qasas. Surat nomor 28. Surat Al-Qasas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil'usbati ulil quwwah إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Silakan jika sudah ketemu ayat 76-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukankah yang barusan kita terjemahkan itu sebenarnya sering kita dengar? Yaitu perkara Qarun. Saking luar biasanya Qarun kekayaannya, bahkan seandainya sekarang ini Qarun itu hidup, membeli tanah di Jawa ini ya bisa. Bahkan mungkin seluruh Jawa ini dibeli, bisa. Saking banyaknya harta. Lah, ternyata banyaknya harta itu tidak membuat Qarun bersyukur. Tidak membuat Qarun tawadhu. Tidak membuat Qarun taat pajak, taat zakat. Tidak. Sehingga apa yang terjadi? Kesombongan itu ia telan. Ya. Kesombongan itu ia mendapati sesuatu yang tidak diduga. Ditenggelamkan oleh Allah. Sampai sekarang hanya kenangan saja. Kenangan dari harta-harta yang pernah diperoleh Qarun. Saking besarnya itu sampai sekarang menjadi sebutan harta Qarun. Menemukan harta di dalam tanah itu, ya diangkat wadah emasnya. Oh ini harta Qarun. Padahal bukan punyanya Qarun. Saking luar biasanya dikenal seantero zaman, ya, oleh dunia. Dikenal oleh orang Yahudi, orang Nasrani, bahkan oleh kita semuanya orang mukmin. Diceritakan kembali agar tidak sombong. Ada banyak yang bisa disombongkan itu. Ilmu. Ya. Sudah jadi profesor. Sudah jadi doktor. Wes. S2, S3, S4, profesor. Lalu dia itu disapa itu tidak begitu ngeh. Tidak begitu mau. Padahal yang nyapa itu teman SD-nya dulu yang biasa-biasa saja orangnya. Kenapa? Karena ilmu. Atau karena ilmunya dia didebat atau ditanya menyombongkan diri, ya. Karena ilmunya, atau mungkin harta, atau bahkan keturunan keluarga besar, atau yang disombongkan orang lain karena orang lain itu kenalannya pejabat, atau disombongkan itu anaknya karena anaknya sudah sukses menjadi pimpinan di sebuah perusahaan, menjadi dirut utama. Disombongkan, atau dia menjadi menteri dan lain sebagainya, disombongkan. Dia tidak ikut punya, ya. Yang sukses itu anaknya, lah disombongkan. Sama, semua itu pancingan Allah. Apakah kita tetap tawadhu atau angkuh, ya, menyombongkan diri? Kita mendapati gampang, contoh-contohnya itu gampang. Kita ini kan ngaji di Asifai kan wis 5 tahun, pirang tahun itu. Ada pendatang baru. Terus pendatang baru itu berkata-kata, oh saya sudah ngaji di Asifai, lo sudah sebulanan ini. Wah, ibu ini baru sebulan. Saya tuh sudah 7 tahun ngaji di Asifai itu wis suwian aku. Lah, lo ngaji lo nggak paham-paham nyata ditetekai sampean wis entuk apa? Ya lali. Ha ngono padha lali. Jadi apa yang bisa disombongkan? Jika Allah mencabut seketika ilmunya. Jika Allah mencabut seketika hartanya. Jika Allah mencabut kedudukannya. Ya, pangkat derajatnya. Di sosial kemasyarakatannya. Dicabut oleh Allah. Dihinakan dan Allah mampu. Makanya ayat
26 surat Ali Imran itu kan ada. Surat Ali Imran nomor 3, Bu. Monggo dibuka. Kembali surat Ali Imran jadi langganan. Ayatnya 26. Langsung kalau ketemu diterjemahkan. Ayat 26. Ayat Surat nomor 3. 26. Monggo, langsung. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, zaman sekarang ini maka berhati-hati Bapak Ibu. Ayo tawaduk, ayo andap asor, ayo rendah hati. Segalanya Allah yang setting. Karena Allah yang setting, tidak ada yang bisa kita banggakan kecuali Allah yang maha karya, yang berkarya. Nggak ada yang bisa kita banggakan, itu hasil karya kita sendiri, mboten wonten. Ayo tawaduk. Allah mampu membuat seseorang itu tinggi derajatnya, dikenal oleh seantero dunia. Lah, ketika sudah sampai di atas itu, dia sombong, membanggakan diri. Ya, sombongnya luar biasa, ngatur-ngatur dan lain sebagainya. Lalu Allah banting, ya, Allah turunkan derajatnya, Allah hinakan sehina-hinanya. Akhirnya apa? Ada di penjara, ya, tidak berdaya. Lalu penyesalan, wah, menyesal bagaimana? Oh, sudah diperingatkan jangan begini, jangan begitu. Masih saja arogan, masih saja arogan. Sombongnya keluar. Ketika dia sudah berpakaian tertentu gitu, pakaiannya lo disombongkan. Astagfirullahaladzim. Lah, pakaian itu kain biasa. Lihat dijahit udah dikemul, udah diselimut. Hanya karena dijahit dan ada coretan-coretan, gambar-gambar di dadanya, di pundaknya. Lalu dia sombong dengan itu. Sesungguhnya Allah mampu, ya, menurunkan derajat orang. Indah Allah kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyatil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jangankan perkara manusia, matahari itu diwalik dari barat itu terbit ke timur. Allah mampu suatu ketika nanti terjadi. Dan Allah memunculkan matahari, bulan, bintang, dan beredar itu loh. Itu mampu. Yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk manapun dan oleh siapapun. Dan hanya Allah yang maha pengatur. Loh, kemampuan yang luar biasa Allah itu. Maka apa yang kita lakukan itu sebenarnya hal-hal yang sepele dan mudah yang bisa kita lakukan. Makanya jangan sombong kita itu ketika kita bisa melakukan sesuatu-sesuatu. Yang sifatnya itu mungkin orang lain belum bisa. Terus kita menyombongkan karena kemampuan kita. Lalu yang berikutnya adalah kesombongan. Sombong Bapak Ibu. Nah, ini termasuk orang yang dibenci oleh Allah. Dan itu sudah masuk di yang pertama. Ya, masuk dari yang pertama artinya mustakbirun. Walaupun ada ayat tersendiri. Boleh surat 16, surat An-Nahl. Ayatnya ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat nomor 16 ayat 23. Ya. Langsung juga. La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong. Sombong. Ada orang yang sombong itu tersimpan di dalam hatinya, menyombongkan diri dalam hatinya, yaitu namanya ujub, membanggakan diri, tapi aslinya itu ya sombong.
Tapi karena di dalam dirinya belum muncul. Nah, orang yang munculkan kesombongannya itu biasanya atribut. Entah pakaiannya, entah cara jalannya, entah perlintenya, ya entah pandangan-pandangan matanya, kerlingan-kerlingan matanya. Bisa mustakbirun sombong. Mata itu bisa disombongkan. Telinga itu lebih bisa disombongkan. Mulut demikian pula. Ketiak itu yang namanya tangannya itu sedikit diangkat sehingga ketiaknya isis gitu. Ya, kena angin gitu. Jadi agak dipentangkan gitu. Jalannya itu gini, agak kaku kayak robot. Nah, loh, apa ada gitu itu loh? Ya ada, karena ayatnya masih ada, pembahasannya ini masih ada. Lah karena inilah lawan katanya itu tawadhu, handap asor ya, untuk selalu rendah hati. Nah, ini kompetitornya, lawan katanya. Kalau muradif itu lawan katanya. Apa ini namanya? Kontradiktifnya. Jadi sombong lawan katanya tawadhu. Itu yang dicintai Allah yang kemarin kita bahas. Nah, ini yang dibenci oleh Allah. Nah, siapa-siapa yang mustakbirun sombong tidak akan bisa mencium baunya surga, apalagi masuk. Baunya aja nggak mampu dia. Mencium bau surga itu nggak nyampe. Karena apa? Yang bisa sombong dan yang boleh sombong itu hanya Allah sang pemilik kekuasaan. Allah wajib, makanya ada dalam Asmaul Husna itu, ya Jabbar, ya Qahar itu ya semuanya adalah pemilik sejati adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penting dan hati-hati jangan sampai ada sekecil apapun dzarrah di dalam hati kita rasa sombong. Karena itu ayatnya jelas la yadkhulul jannata man kana hadisnya ya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Ya. Dipercaya orang terus akhirnya banyak sekali orang yang mempercayainya. Akhirnya jadi bangga. Kebanggaan, kesombongan. Itu pun harus dihilangi. Dapat banyak uang. Lalu terkumpullah ini bisa beli itu dan jadi kesombongan. Sering wirawiri ke sana kemari ini dan naik pesawat. Lah kayak wong gak tahu naik pesawat wae. Sombong wong sik naik pesawat ping telu. Ya, wah aku wis ping telu naik pesawat. Wong naik pesawat kok disombongkan. Nah, hal-hal seperti itu bisa menjadi apapun bisa disombongkan itu. Kadang-kadang seorang gak memiliki itu loh. Ikut disombongkan. Gak ikut memiliki dia. Karena dia kenal saja. Orang lain diunggul-unggulkan. Itu tetanggaku, itu dulurku. Loh, orang yang bersangkutan itu loh gak ada apa-apa. Kok dirinya itu menyombongkan. Dan dirinya dengan nebeng yang lain. Hal seperti itu pun juga la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak masuk surga. Apabila dalam diri seorang itu ada kesombongan walaupun sebesar dzarrah, kecil. Karena apa? Pakaian kesombongan itu pemilik sejatinya adalah Allah. Siapa yang berani yang menarik pakaiannya Allah kesombongan itu untuk dipakainya, maka kita akan menemuinya, tidak akan menikmati surganya dan seterusnya. Yang berikutnya farihun. Ya, farihun itu artinya orang-orang yang membanggakan diri. Ya, membanggakan diri dari hal-hal yang ia miliki dan seterusnya. Farihin terdapat di dalam surat nomor 28 ayat 76. Itu sudah, tapi ada lagi surat Luqman yang selain itu. Kita bisa buka surat nomor 31, Burin. Nomor 31. Nomor 31 surat Luqman. Nah, surat 31 itu ayatnya ayat yang ke-18. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Nah, itu coba.
Diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Membanggakan diri. Disapai lho gak noleh. Waduh. Burin. Noleh burin. Lalu disapa yang lain. Pak Edi. Lho gak noleh Pak Edi. Aku kancamu SD. Sopo sampeanmu? Ya. Jadi nggak direken gitu. Memalingkan wajah. Bisa jadi disapa itu nyaut. Tapi wajahnya tidak dihadapkan kepada yang manggil. Itu sama namanya membanggakan diri, menyombongkan diri. Loh, dipanggil itu muni, oh ya. Loh, tapi tidak menoleh wajahnya dan badannya dihadapkan kepada pemanggil. Gitu itu sombong. Merasa dirinya sibuk. Dia harus begini, begitu, cepetan dan sebagainya. Loh, apakah dia tidak tahu bahwa membalikkan badan, menyapa dengan santun, itu pahala yang besar. Dan itu bentuk rasa kasih dan sayang. Dan bukankah hadisnya jelas? Ya, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Siapa tahu orang yang nyapa itu butuh kita beri beberapa kata nasihat. Siapa tahu dia dalam kegalauan dengan kita ikut menyapanya atau menghadapnya terus hilang kesedihan kegalauan itu. Loh, coba bisa mengobati tanpa kita sadari. Loh, coba dia itu juga seneng kalau kita noleh itu nyopo itu seneng. Allahu Akbar walillahil hamd. Bukankah hal itu penting? Karena itu tidak boleh sakwasangka. Orang ini begini juga nggak boleh. Kita pun juga umpamanya kalau ada orang disapa itu kok gak noleh-noleh nyemaur ya gak boleh. Oh, sombong. Ojo, jangan. Mereka punya urusan sendiri-sendiri. Ya kita legowo saja. Lumayan wis muni itu tadi. Ini gak muni tambah jenengan repot. Ya, iku mau uang apa gak sih? Wong disapa kok lah kan kadang begitu. Nah, karena itu pun juga kita harus memandang semua orang itu baik. Niatnya pun juga baik. Jika berangkat dari situ, maka kita akan melihat orang yang di hadapan kita nggak ada yang buruk, semuanya baik. Jika ada orang yang masih menilai orang lain baik, buruk, berarti dalam diri kita itu sudah banyak terkumpul keburukan. Tak ulangi lagi. Barang siapa yang masih menilai orang lain itu buruk, maka di dalam diri kita itu masih ada benih-benih keburukan. Dan belum bersih hati. Nah, tidak mungkin orang yang bersih hati itu menilai orang di luarnya itu buruk. Nggak bisa. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena itu bersihnya hati penentu dari penilaian di luarnya. Kalau di luarnya itu bisa menilai orang baik, maka sejatinya dia memiliki banyak kebaikan di dalam dirinya. Pun juga sebaliknya. Kalau masih ada menilai orang itu tidak baik, masih gini, masih ini gak koncoan, gak blok, gak konco, gak bolo, ya, gak CS dan sebagainya. Itu kalau masih ada, maka di dalam diri kita sudah ada bintik-bintik penyakit jiwa. Yang itu juga sudah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu. Dan yang berikutnya, Bapak Ibu, al-musyrikun. Al-khainun, orang yang berkhianat, bergelimang dosa, khianat, dan ini tidak boleh, ya menggunting dalam lipatan, tidak boleh. Jadi apa yang dilakukan, diamanahkan semuanya diselesaikan dengan paripurna. Nah, kalau seandainya tidak bisa melaksanakan, katakan, saya belum bisa melaksanakan, beritahu bosnya, bos gini, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah orang musyrik. Dibenci oleh Allah. Ya, bahkan ayatnya, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik lain asyrakta layahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'bud wa kum minasyakirin.
Kita bisa buka. Walaqad ukhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. Walaqad ukhiya ilaika. Sorry. Sebentar ya. Walaqad ukhiya ilaika. Kalau kita lihat di dalam surat Az-Zumar, surat nomor 39, Burin. Surat nomor 39 ayat 65. Musyrikun, di situ ada banyak kata musyrikun itu, termasuk surat Al-Bayyinah. Tapi ini langsung to the point-nya. Surat Az-Zumar 39 ayat 65. Ayat 65 nggih. Jika sudah ketemu diterjemah. Sampun nggih, bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Nah, sekali syirik, amal ibadah itu ke-delete. Nol. Sekali syirik, amal ibadah ke-delete. Membanggakan diri, ke-delete itu. Karena sombong masuk dalam kategori kesyirikan. Karena hanya yang dibanggakan itu mestinya Allah. Loh kok bangga pada dirinya? Syirik. Bahkan syirik yang kecil itu diantaranya adalah riya. Riya itu syirik kecil. Kenapa? Karena memamerkan sesuatu agar orang lain bisa melihatnya. Nah, berhati-hati dengan itu. Sekali ke-delete, bagaimana kita bisa mengumpulkan kembali dari awal, mengais-ngais amal. Banyak nanti di akhirat itu, orang yang merasa banyak pahalanya itu, loh, nggak ada sama sekali pahalanya itu. Kemana itu? Seperti Fata Morgana itu. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Yang berikutnya adalah orang fasik. Orang fasik, orang musyrik ini orang Islam loh ya. Orang Islam. Terus yang terakhir, alladzina yasudduna an sabilillah. Orang-orang yang menghalang-halangi jalan Allah. Wong ngaji ditenteni lah apa kon niku ngaji. Loh gitu. Sampeyan niku lho ya wis ngaji kok cek ngaji ae lho. Ngono niku lho. Itu namanya yasudduna an sabilillah, gak disenengi. Lho orang ngaji ki wis apik kok. Ngerti gak ngerti sing penting ngaji kok. Maca Quran masih diseneni gurune, seneni ustaze dibalen-baleni nah sampai ping 5 sampai 4. Ngono iku ya meneh iku teko meneh kok. Loh, gitu terus lah apa lho sampean ngaji wong salah-salah terus ibu pancet ae ngaji gak ono bener-benere. Loh, itu. Gitu itu loh gak penting aku dilokno wong gak penting ngono jek ngaji ae, jek ngaji. Kurang dengungnya ini. Loh, dikon baleni iku lho liyane sing salah iku mau ni bener. Iso kalimat liyane salah. Loh, ngono iku lho gak mandek-mandek. Lah malah diseneni kancane lah sampai anu percuma ngaji gak ono bener blas ya percuma lho. Gitu itu namanya yasuddunaan sabilillah. Karena itu ada orang yang lapo ngaji sampai nado-ado iku nang ngene kono iku nang alfalah ado. Wong kene lho nang omah wis sesuk ngaji. Loh, jangan gitu. Kebaikan ditempuh jarak jauh, amal apa ini pahalanya pun juga berlipat-lipat. Karena itu penting bagi kita untuk malah mendorong. Ayo semangat begitu semestinya. Bagi orang yang demikian maka akan dapat perlindungan Allah. Bagi yang menghalang-halangi maka Allah tidak suka padanya. Karena itu Allah perintahkan ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikan sholat, kerjakan yang baik-baik, perintahkan orang untuk berbuat baik, cegah kemungkaran dan seterusnya. Ayat yang lain surat An-Nahl ayat 125 utu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Ayo ajak orang lain untuk berbuat baik dengan hikmah, dengan nasihat dan seterusnya. Jika itu bisa kita lakukan, maka akan terhindar dari kebencian Allah terhadap kita dan menjadilah kita orang yang disayang, dirahmati, dicintai Allah. Sehingga kita sudah tidak lagi punya rasa takut dan khawatir. Demikian Bapak Ibu, apa yang kita kaji pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu pada Ahad depan, insya Allah, jika Allah masih menambah kita umur. Amin, ya Rabbal Alamin. Saya kembalikan ke Pak Harto, silakan.